Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Haji Amran tadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Harapan kita serta jajaran seluruhnya. Ada para sesepuh, para alim ulama di lingkungan Masjid Jami Harapan kita yang saya hormati, serta seluruh jamaah Masjid Jami Harapan kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak RW tadi, barakallah Pak RW. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa di malam hari ini. Insyaallah ini adalah hari pertama di tahun 1448 Hijriah, dan kita memulainya dengan taklim ini luar biasa. Semoga Allah meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan semoga Allah meridhoi tahun baru kita ini. Insyaallah mudah-mudahan kalau jadwal kita pulang ke sisi Allah di tahun 1448 Hijriah ini, semoga kita semua pulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sadar bahwa Bapak Ibu semua sudah sering ikut pengajian, sehingga saya to the point saja apa yang akan kita bahas. Semoga menambah, melengkapi begitu mungkin khasanah referensi kita mengenai hijrah itu seperti apa. Jadi, jangan sampai udah puluhan tahun kita mendengar ceramah Muharram begitu, tetapi perubahan yang terjadi itu mungkin tidak signifikan. Ya, mudah-mudahan melengkapi apa yang akan kita bahas ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya melihat sedikit sekali kita mengenal sosok seorang sahabat luar biasa namanya Suhaib ibnu Sinan. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi nama lengkapnya gitu ya. Kalau kita menghitung B.J. Habibie sebagai presiden ketiga, ya, maka harusnya kita menghitung Suhaib ibnu Sinan itu sebagai khalifah ketiga, gitu ya. Kenapa? Karena Suhaib ibnu Sinan itu pernah menjadi pelaksana tugas khalifah selama Sayyidina Umar bin Khattab itu dibacok Bapak Ibu, dan selama beliau sakit itu yang menjadi khalifah, apa istilahnya, ad interim begitu, memimpin satu organisasi yang ditunjuk oleh Umar, namanya Ahlul Halli wal Aqdi, 7 orang. Itu beliau ini, Suhaib ibnu Sinan. Walaupun sebentar masa kepemimpinan itu, tetapi sebagaimana tadi saya katakan, kalau kita menghitung Habibie sebagai presiden ketiga, maka harusnya kita menghitung juga Suhaib ibnu Sinan itu sebagai khalifah ketiga. Gitu. Nah, baru kemudian beliau bertuju dipimpin oleh Suhaib ini memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pengganti Umar bin Khattab. Tapi bukan itu yang paling hebat dari Suhaib ibnu Sinan ini. Bukan khalifah ketiga itu, bukan. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dibilang tuh Khulafaur Rasyidin itu ada 5 gitu, bukan 4. Karena satu lagi adalah Suhaib ibnu Sinan. Tapi bukan itu yang paling hebat dari beliau. Yang paling hebat itu adalah karena beliau ini satu dari sedikit manusia biasa yang menjadi penyebab turunnya satu ayat Al-Quran. Tadi dibacakan oleh Qori itu ya. Saya ulangi, satu dari sedikit manusia biasa
yang menjadi asbabun nuzul, ya, atau penyebab turunnya ayat Al-Quran. Oh ya, tes, oke, jadi ya, tes. Jadi Suhaib Ibnu Sinan, ya, yang akan kita diskusikan malam hari ini, sepak terjang beliau. Selain beliau adalah khalifah ketiga sebetulnya, ya, sebagai pelaksana tugas, tapi yang lebih hebat dari beliau adalah beliau ini seorang manusia biasa, yang sedikit manusia biasa yang menjadi salah satu dari sedikit manusia biasa yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 207. Tadi dibacakan oleh qori kita, 207. Jadi manusia biasa aja sedikit yang jadi asbabun nuzul gitu ya. Maaf, manusia aja sedikit, makasih Pak, yang jadi asbabun nuzul turunnya ayat Al-Quran. Apalagi manusia biasa gitu kan. Nah, salah satunya adalah Suhaib Ibnu Sinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ayat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 207. Tadi dibacakan oleh qori kita. Dan ayat ini menjelaskan atau bercerita tentang proses hijrahnya Suhaib Ibnu Sinan sebagai, sebagian riwayat mengatakan itu, sebagai orang terakhir, orang Islam terakhir yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Terakhir. Nah, jadi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sudah, Ali ibn Abi Thalib sudah, terakhir Suhaib Ibnu Sinan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk tahu lebih jauh mengenai nanti dan pelajarannya apa mengenai hijrahnya Suhaib ini, saya harus kasih tahu bahwa Suhaib Ibnu Sinan ini, waktu hijrah tercatat beliau itu orang terkaya kedua di Mekah. Makanya di sini saya bilang seorang triliuner. Ya. Saya membayangkan kalau orang terkaya di Indonesia nomor 2 sekarang itu pasti hartanya triliunan, gitu ya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan turunnya ayat Quran tadi itu. Triliuner, duitnya triliunan, orang terkaya kedua di Mekah. Nomor 1 siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nomor 2 Suhaib Ibnu Sinan. Nah, waktu beliau akan hijrah, Bapak Ibu, berangkat diam-diam karena ini orang terakhir, rupanya berhasil dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Belum sempat kaki beliau melangkah keluar Mekah, belum sempat. Dikejar. Waktu dikejar itulah, ini hadisnya saya sampaikan 2 riwayat, ya tentu ibu-ibu nggak kelihatan, ya bapak-bapak juga nggak kelihatan, saya bacain. Ada 2 riwayat yang menjelaskan bahwa ayat 207 surat Al-Baqarah itu turun menceritakan hijrahnya Suhaib. 2 riwayat ini agak berbeda sedikit, tapi dua-duanya saya tampilkan. Riwayat pertama dari Al-Hakim, dari Hamad bin Salamah, terus sampai kemudian kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat pertama. Riwayat kedua dari Ibnu Jarir, terus sampai kepada Abi Zar Al-Ghifari. Ya, 2 riwayat ya. Pertama kepada Anas bin Malik, dan yang kedua kepada Abu Zar Al-Ghifari. Dua-dua ini agak berbeda sedikit mengenai bagaimana hijrahnya Suhaib, tapi mirip sama gitu ya. Itu bahasa Arabnya panjang sekali dalam kitab hadis itu, makanya tidak saya tampilkan. Saya tampilkan aja kira-kira apa garis besarnya. Dari hadis itu diceritakan, dari kedua hadis itu diceritakan, ketika Suhaib akan hijrah, ya. Ini riwayat yang pertama, Suhaib akan hijrah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus Suhaib bilang begini, Pak, Bapak Ibu, di kalimatnya ya. Wahai kaum Quraisy, kalian semua tahu bahwa saya ini pemanah ulung. Suhaib itu pemanah ulung. Terus beliau bilang, demi Allah, kalian tidak akan bisa sampai mendekat kepadaku sebelum semua saya panah semuanya. Gitu kata beliau, ya. Tapi kalau kalian mau, ya, pilih salah satu di antara 2. Mau mati kena panah saya, atau, nah ini yang hebat, atau kalian mau nggak
saya berikan semua kekayaan saya buat kalian. Kalau sekarang kekayaan itu pakai nomor rekening, pakai rekening. Kalau dulu pakai emas, emasnya disimpan. Kata Suhaib, kalian kalau maju sedikit lagi saya panah semuanya, mati semua kalian. Pilihan satu itu, mati kena panah saya. Pilihan kedua, saya kasih uang saya semua sama kalian. Sekian triliun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu orang-orang kafir Quraisy senangnya bukan main. Girangnya bukan main. Oh, boleh kalau gitu. Gak masalah. Kalau nanti kamu pergi gak masalah. Oke, kata Suhaib. Ayo kita ke rumah saya. Ditunjukin Bapak Ibu tempat beliau menyimpan emas, semua-muanya dikasih. Orang yang dapat emas ini gembira bukan kepalang, tapi Suhaib berangkat dengan gembira yang lebih hebat lagi. Berangkat hijrah. Uangnya habis, hartanya habis. Nah, di riwayat pertama dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad, waktu peristiwa itu terjadi, rupanya tentu Allah, server pusat ini kira-kira begitu ya. Allah tahu ini yang sedang terjadi, rupanya server pusat mengabarkan kepada Nabi Muhammad yang posisinya ada di Madinah. Turun malaikat Jibril membacakan ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad, dan itu adalah Suhaib. Itu riwayat pertama. Makanya begitu Suhaib jalan menuju Madinah, waktu tempuhnya lama Pak, kurang lebih 2 pekan atau hampir 3 pekan jalan. Di perbatasan Madinah dari jauh Suhaib melihat kok banyak orang ngumpul. Rupanya para sahabat sudah di briefing oleh Rasulullah menyambut Suhaib. Begitu Suhaib datang, para sahabat semuanya, ya, kalimatnya terkenal dalam sejarah, kalimatnya Rabihal bai' ya Aba Yahya. Rabih itu artinya untung. Rabihal bai' ya Aba Yahya. Aba Yahya itu Suhaib. Beruntung sekali perdaganganmu wahai Suhaib. Beruntung sekali perdaganganmu. Semua sahabat, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Sampai Suhaib bingung, kenapa, ada apa ini orang-orang semua? Padahal peristiwanya di Mekah dan gak ada yang tahu. Begitu sampai beliau sudah duduk, sudah settle, sudah enak, baru Nabi mengatakan, turun malaikat Jibril. Kayaknya waktu kamu terjadi peristiwa itu, saya sudah tahu. Turun malaikat Jibril mengatakan ayat ini. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Gitu. Riwayat pertama. Riwayat kedua bedanya dikit aja. Riwayat kedua, kalau dari riwayat kedua mengatakan Nabi Muhammad belum tahu sampai kemudian Suhaib sampai ke Madinah baru turun malaikat Jibril. Itu bedanya cuma begitu aja. Ya. Tapi kalau saya ditanya kira-kira yang mana yang lebih kuat, riwayat pertama yang lebih kuat. Ya, karena ada kalimat yang terkenal itu Rabihal bai' ya Aba Yahya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini peristiwa hijrah yang luar biasa. Itu sebabnya Allah mengabadikan peristiwa itu lewat ayat Quran. Sayangnya, saya harus katakan dengan tegas, sayangnya kalau Anda baca terjemahnya saja, Anda tidak akan mendapatkan betapa hebatnya peristiwa itu, nggak ada lagi dalam terjemahan. Karena dalam terjemahan diartikan begini, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Padahal kosakata Al-Quran bukan mengorbankan, tapi menjual dirinya. Coba, mana kalimatnya? Syara yashri. Syara yashri, di dalam bahasa Arab, syara yashri itu artinya menjual. Ishtaro itu membeli. Syara itu menjual, ishtaro membeli. Kalau ada syara dan ishtaro namanya bai', jual beli. Kalau orang menjual saja syara, gak ada yang beli,
nggak jadi jual beli. Kalau orang pengen membeli, nggak ada yang jual, namanya ishtara. Nah, Suhaib, kata Allah SWT, Suhaib, di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Nah, ini nanti pelajaran juga buat kita. Nafsahu, bukan uangnya ya, walaupun jumlahnya uang, tapi dirinya. Ibtigha amardatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah betul-betul maha teliti, maha lembut, maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maksudnya Suhaib. Menjual, kalimat menjual. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, seandainya kalimat terjemahnya sesuai dengan bahasa Arab, di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, di sini kita terpicu nih pertanyaan, loh kok menjual? Maksudnya gimana? Terbuka cerita Suhaib. Cerita Suhaib ini luar biasa, Pak. Karena beliau ini begini, Bapak Ibu ya. Ini kita mulai masuk nih kepada ininya, tema besarnya. Beliau ini kan seorang bisnismen, pedagang. Seorang pedagang itu, apalagi pedagang yang survive, jadi orang kaya, punya uang triliunan. Artinya apa? Terbiasa cara berpikirnya tuh strategik. Hitung laba rugi. Hitung yang paling baik jalannya mana. Artinya, kalau pakai pikiran beliau yang lama sebelum hijrah, bisa aja beliau hitung, duit saya 1 triliun. Ini orang-orang kalau saya kasih 0,5 triliun aja pasti sudah bebaskan saya. Toh yang 0,5 triliun bisa saya bawa ke Madinah. Buat strategi nanti di sana bla bla bla, ini itu apa segala macam bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Suhaib? Dikasih semuanya. Maaf ya, ini saya ambil kata-kata yang vulgar. Seolah-olah beliau bodoh sekali. Maaf saya pakai kata-kata vulgar itu. Seolah-olah pengalaman dagangnya itu nggak ada gitu loh. Seolah-olah pengalaman dagangnya nol. Nah ini. Disitulah hijrah yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran pertamanya langsung sebelum nanti kita detailkan. Pelajaran pertamanya, ini kan manusia biasa yang hijrahnya di-approve oleh Allah. Ya kan? Di-granted oleh Allah. Pelajaran pertamanya, berarti hijrah itu bukan soal fisik. Buktinya Suhaib kakinya belum melangkah keluar Mekah, Pak. Kaki belum, maaf nih saya pakai ini biar ada memori ke dalam ini Bapak Ibu. Kakinya belum keluar Mekah. Tapi hijrahnya sudah di-approve oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Terjadi hijrah di dalam sini. Terjadi hijrah di mana Bapak Ibu? Di sini. Nah, kalau kita berhijrah secara fisik sudah secara fisik nih, ya bagus, alhamdulillah, karena itu bagian dari hijrah juga. Tapi jangan sampai fisiknya sudah hijrah, dalam sininya nggak hijrah. Ini, karena justru hijrah itu dimulai dan untuk, kalimatnya saya pelanin ya Bapak Ibu. Hijrah itu dimulai dari dan untuk perubahan karakter. Saya ulang lagi ya. Hijrah itu dimulai dari dan untuk perubahan karakter. Perubahan karakter seperti apa? Yang Qur'ani. Dimulai dari dan untuk perubahan karakter yang Qur'ani. Nah jadi tahun ini, hari ini 1448, hari yang baru, tahun yang baru. Pertanyaannya atau maksudnya adalah, ayo kita masuk nanti ke dalam diri kita, ayo kita seleksi di dalam diri kita, mana yang harus kita hijrahkan, ayo kita evaluasi, dan saatnya sudah kita geser. Ya. Cara berpikir lama menuju cara berpikir yang Qur'ani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Pelajaran lebih dalamnya ya atau lebih fokusnya adalah sebenarnya ini bukan nomor satu, maaf ya, karena ini hanya satu aja, mungkin saya menghitung waktu kayaknya nggak cukup banyak Pak Amran di sini. Jadi mungkin hanya nomor satu, tapi nanti ada satu A, satu B, satu C gitu ya. Pertama, hijrah itu seperti Suhaib tadi ya, harus berawal dari sebuah bagian otak, fungsi otak. Nanti evaluasinya ke situ nih kita. Namanya, Bapak Ibu gak usah bingungin istilahnya sih biarin aja. Tapi harus saya sampaikan supaya Bapak Ibu ngerti. Namanya default mode network. Ya, seperti Suhaib tadi. Kalau sekarang kan istilahnya kan sudah bisa kita jelaskan gitu ya. Apa itu default mode network? Gini Pak. Nah, ini jadi pelajaran pentingnya di sini. Seperti Suhaib, hijrah itu dimulai dari dan untuk mengubah default mode network. Ya. Apa itu default mode network? Saya jelasin, mohon bersabar sebentar Ibu-Ibu, tapi ini penting. Bapak-bapak, gini Pak. Di dalam otak kita, itu sudah tercetak. Ya. Sudah tercetak nih, apalagi usianya sudah di atas 40. Jangankan di atas 40, di atas 10 tahun aja udah tercetak. Satu network jaringan yang namanya default mode network. Secara sederhana, sebelum sini saya lompat dulu ke sini bentar ya. Default mode network, secara sederhana apa sih default mode network itu? Default mode network itu adalah narasi di dalam diri Anda, diri saya, narasi di dalam diri seseorang tentang siapa orang itu. Itu ya. Dan ini paling kuat. Saya ambil contoh mudahnya begini Pak, Bu. Saya dibesarkan oleh bapak ibu saya, orang Aceh, bapak ibu saya, Aceh Tulen. Dan ini biar mudah aja, di mana-mana saya kasih contoh ini biar mudah gitu. Dan oleh bapak ibu saya, default mode network saya, salah satunya dicetak oleh beliau berdua tentang makanan yang enak itu harus asin, asam, dan pedas. Itu, orang Aceh. Dicetak oleh bapak ibu saya, definisi makanan yang enak itu adalah asam, asin, pedas. Gitu ya. Itu jadi default mode network saya. Saya mengatakan atau setiap kali saya sukanya asam, asin, pedas. Asam, asin, pedas. Gitu kan. Nah, dalam perjalanan hidup saya, kalau saya tidak bisa mengubah atau mengupdate default mode network saya tadi, misalkan saya lagi berada di tanah suci umroh misalkan, masuk hotel, makan di restoran, makanannya jauh dari asam, asin, pedas, jauh dari tiga ini jauh. Kalau saya tidak berhasil mengupdate default mode network saya tadi itu, maka besar kemungkinan saya akan mengeluhkan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Gak enak makanannya, gak cocok nih. Kurang ini. Masa ikannya diginiin, masa sambalnya begini, masa ininya begitu, masa anunya begitu, masa itunya begitu. Bukan lagi bersyukur, lebih jauh lagi saya bisa menghina makanan. Menggerutu di tanah suci. Mengumpat di tanah suci. Itu ya, default mode network. Kalau saya tidak berhasil mengupdate DMN, singkatannya DMN, default mode network saya, maka besar kemungkinan saya tidak akan bisa mensyukuri situasi itu. Yang lebih berat lagi, Allah takdirkan saya menikah, istri saya tuh ada di sini, orang Jawa. Jawa Tulen dia, Jawa Tulen, bapak ibunya Jawa. Dia DMN-nya, default mode network-nya, tentang makanan tadi itu, manis, gurih, legit. Ya kan? Jauh berbanding terbalik dengan DMN saya. Nah, bagaimana bisa menjalani kehidupan dengan bersyukur saya, dan juga istri saya tentu saja, kalau kita berdua tidak mengupdate DMN diri kita sendiri.
Ini saya kasih contoh yang mudah sekali soal makanan, Ibu. Tapi semua hal dalam hidup kita itu DMN kuncinya, default mode network. Siapa saya secara abstrak, apa gimana saya ini apa, ada trauma masa kecil yang pernah terjadi tersimpan, ada bagaimana perlakuan orang tua, ada bagaimana ini, bagaimana itu perjalanan hidup, bagaimana mungkin kita pernah direndahkan orang, pernah merasa malu dengan sesuatu, bla 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 bla, semua tersimpan menjadi default mode network, narasi diri kita tentang siapa diri kita sendiri. Gitu. Bangun tidur, kita bangun tidur nih, 0, sekian detik, sepersekian detik, yang pertama kali kerja default mode network. Sebelum mohon izin, sebelum beberapa kelenjar kita bekerja dari urinary system, misalkan merasa pengen pipis, sebelum merasa pengen pipis, itu default mode network sudah bekerja duluan. Kembali lagi kepada default mode network yang kemarin yang kita percayai. Gitu, Pak. Nah, maka itu di sini ada gambar begini, Pak. Jadi jaringan otak itu ada 3 yang paling kuat, namanya default mode network. Satu lagi anterior salience namanya, dan satu lagi adalah central executive. Secara sederhana aja nih, secara sederhana, nggak usah dibuat ribet. Orang itu melakukan sesuatu, di gambarnya dia melakukan sesuatu, melakukan apapun itu sebetulnya dilatar belakangi oleh bagaimana default mode network-nya dia. Default mode network-nya dia. Maaf, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang misalkan, dia pejabat umpamanya begitu ya, atau seorang ya katakanlah siapalah, kiai atau ustadz umpamanya gitu. Wah, kalau default mode networknya tentang siapa dia itu adalah, saya ini orang yang dihormati, saya ini orang yang begini, nanti tingkah lakunya akan begitu, di sininya. Tapi semua diawali dari mana? Dari default mode network. Default mode network. Artinya, kalau DMN-nya tidak dirubah, ngaji sekali, 2 kali, saya pengen berubah, pulang ke rumah, 2-3 jam, 1-2 hari, kembali lagi ke DMN awal. Waktu pengajian, bener nih kata ustazah atau ustadz ini, saya mau berubah gak gampang marah lagi sama anak, gak gampang kecewa lagi sama pasangan, gak gampang curiga lagi sama orang-orang, gitu ya, gak gampang marah lagi sama tetangga, gak gampang emosi lagi gak gampang ini, semua hal baik sudah direncanakan oleh central eksekutif, tapi karena dasarnya default mode network tidak berubah, kembali lagi. Ya, kembali lagi tuh. Makanya hijrah itu dimulai dari dalam, Bapak Ibu. Dimulai dari dalam. Suhaib belum keluar kaki beliau dari Mekah. Sentral eksekutifnya belum bekerja, belum jalan. Tapi di dalam sudah terjadi perubahan besar, sudah terjadi hijrah besar, default mode network seorang pengusaha besar. Seorang pengusaha yang biasanya duit, laba. Dirubah oleh beliau. Gitu. Sampai dikasih semuanya itu gak masuk akal itu, gak masuk akal. Semuanya ambil aja semuanya. Kalian senang dapat ini, saya senang, saya lebih senang lagi. Bisa berangkat hijrah menuju Rasulullah, saya lebih senang lagi. Wah, itu. Di mana logika kita berpikir? Jawabannya adalah karena default mode networknya sudah berubah. Nah, ini ya. Jadi banyak lagi nanti default mode network itu dipengaruhi oleh mirror neuron yang ada di yang kecerdasan paling tua yang kita miliki. Dia berpengaruh orang-orang di sekitar kita, siapa yang mendidik kita di masa lalu, di masa kecil berpengaruh di
ya, berpengaruh, contagious gitu ya, menular. Ya, gimana sikap ya, bagaimana mungkin dulu persoalan hidup, mungkin orang tua kita dan lain sebagainya, stres ketika menghadapi sesuatu persoalan hidup itu menular dan mempengaruhi default mode network kita. Tentu kita tidak sedang menyalahkan siapapun, tapi saatnya kita menghijrahkan yang tuntas. Tuntas. Ya, ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kata Allah ya, kata Allah Subhanahu wa taala nih. Jika default mode network yang berisi mirror neuron itu seperti cermin, mencermin kepada orang di sekitar kita, begitulah kita jadinya nanti. Kalau kita biarkan default mode network tadi itu tetap mengikuti kebanyakan manusia, maka kata Allah nih, pasti kita akan sesat. Sesat, kata Allah. Gak main-main, sesat. Mana kalimatnya? Surat Al-An'am ayat 116, Bapak Ibu. Nih, sebelum nanti kita masuk ya, kepada apa saja yang harus dihijrahkan secara praktis gitu. Kalimat Allah begini. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu ikuti. Nah, ikuti itu maksudnya ikuti paradigma. Bukan ikuti kemana dia pergi, bukan. Ikuti paradigma. Kalau kamu ikuti paradigma, cara berpikir, default mode network, kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Pasti. Sebab apa? Kata Allah, karena kebanyakan manusia itu, pertama, hanya menduga-duga, iyattabi'una illa zonna. Kebanyakan manusia itu nggak tahu ilmunya. Tapi Allah tahu ilmunya, ilmu manusia. Menduga-duga saja kebanyakan manusia itu. Dan yang kedua, kebanyakan manusia itu berdusta, Bapak Ibu. Berdusta. Sebentar ya, sebelum masuk ini saya kasih data yang diteliti tahun 2026 di Eropa tentang bagaimana media sosial itu berdusta. Media ini nih kalau kita pegang terus, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau kita pegang terus scroll, kita sih nggak penting, tapi tapi otak kita menyimpan juga, disimpan juga oleh otak kita untuk bahan masukan kepada kepada default mode network tadi tentang siapa kita. Nah, dari data ini penelitian 2026 di Eropa, media sosial yang paling banyak dusta nomor 1 TikTok. Nih, TikTok. Ibu-ibu, dustanya yang dimuat dalam penelitian ini adalah dusta yang benar-benar gamblang. Bukan dusta yang terselubung. Kalau dusta yang terselubung mungkin bisa 95%. Maksudnya dusta terselubung tuh gini, Pak. Orang kalau upload di media sosial, TikTok, Instagram, atau apapun media sosialnya, pasti yang dia upload yang enak-enaknya aja. Jalan-jalan. Yang diupload pas lagi foto, gitu kan. Pas lagi foto, gitu. Diupload gitu kan. Padahal yang berantemnya nggak diupload. Ada satu penelitian lain, tapi saya nggak bawa sini. Rupanya kalau orang berjalan bersama lebih dari 9 hari, ya, itu pasti terjadi friksi. Sebab fisiknya mulai merasakan perubahan. Dan itu mulai membuat central nervous systemnya mulai bertanya, ini ada apa? Nah, akhirnya kepada orang yang dekat dengan perjalanan itu terjadi friksi. Jadi wajar kalau perjalanan yang panjang itu membuat orang berantem, itu wajar. Makanya ada salah satu petunjuk Nabi, kalau pengen kenal orang, berjalan bersama sama dia. Lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena memang terjadi itu. Nah, kalau orang sudah liburan, liburan nih kita lihat fotonya di media sosial dia, yang enak-enak aja, yang asik-asik aja yang dia upload, dia berdusta. Karena apa? Yang tidak enak tadi nggak pernah diupload.
nggak pernah diupload. Yang berantemnya nggak pernah diupload. Ya. Yang anunya, yang nggak enaknya nggak pernah diupload. Nah, jadi kata Allah, manusia itu dua. Yang pertama, mereka nggak tahu ilmunya, dan yang kedua, kebanyakan mereka juga berdusta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ternyata cepat juga waktu berlalu ya, sudah jam 9 kurang ini. Nah, oleh karenanya, oleh-oleh seperti tadi kata Pak Ketua DKM, oleh-oleh yang saya mau bawakan, Suhaib tadi, dan ada oleh-olehnya 3 nih. Ya, saya bawakan 3 oleh-oleh, bagaimana atau apa yang harus kita hijrahkan di dalam default mode network kita. Setidaknya 3 ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita. 1448 Hijriah, hijrah dimulai dari dalam. DMN kita hijrahkan supaya kita jadi orang yang baru. Cara berpikir kita. Nah, kalau sudah cara berpikirnya baru, nanti executive functionnya mengikuti. Eksekutif functionnya mengikuti. Tapi kalau ininya DMN-nya tidak dirubah, ngaji bolak-balik, ngaji bolak-balik, ngaji bolak-balik, ngaji bolak-balik, panasnya cuma sebentar doang. Balik lagi ke setelan awal. Default mode network namanya, kalau nama kerennya. Setelan awal. Ya. Setelan pabrik. Ya. Nah, apa saja? Ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, kita memang betul-betul harus duduk sejenak seperti Suhaib tadi, lalu menggeser, menghijrahkan kebanggaan terhadap pencapaian dunia. Nih, kebanggaan terhadap pencapaian dunia. Maaf, saya harus bicara terus terang. Mungkin ini gak enak, tapi gak apa-apa. Buat saya juga dan buat kita semua. Kadang-kadang kita suka ngomong, alhamdulillah anak saya bekerja di perusahaan perusahaan ini, perusahaan itu. Bukan nggak boleh, tapi default mode network kita kalau masih seperti itu akan kembali ke settingan awal. Ke settingan awal apa? Dunia ini loh, kebanggaan ini. Pencapaian dunia ini. Tapi Ustadz, itu bentuk bersyukur. Oke, bentuk bersyukurnya bisa diganti dengan yang lain. Misalkan kita berdoa kepada Allah tanpa diketahui orang. Ya Allah, alhamdulillah. Anak saya engkau mudahkan. Dapat kerja di sekolah di ini. It's okay, gak ada masalah. Tapi begitu kita bicara kepada manusia lain, default mode network kita kembali ke setelan awal. Boleh jadi kita adalah orang yang selama dulu masa kecil tidak pernah mendapatkan prestis, tidak pernah mendapatkan apa dan lain sebagainya. Sehingga tadi default mode network tadi menuntun dan menuntut kita untuk bisa bicara ke orang, saya berhasil loh mendidik anak. Anak saya berhasil loh dapat ini. Anak saya ini loh, anak saya itu. Default mode network ini harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Sekali lagi, tapi kita cara bersyukur kalau Allah beri begitu kepada anak kita, Ustadz gimana? Datang ke masjid, tengadahkan tangan kepada Allah, atau di rumah kita malam-malam, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi hijrahkan pikiran default mode network kita bahwa dunia itu adalah segalanya, hijrahkan. Karena dalam surat An-Najm ayat 29 dan 30 Allah memang mengatakan ada orang-orang yang tolak ukur ilmunya itu cuma dunia saja. Dunia itu apa? Manusia. Dunia itu manusia, akhirat itu Allah. Gitu. Jadi kalau di DMN kita sudah berubah, nggak penting manusia itu tahu atau tidak. Nggak penting manusia itu memvalidasi atau tidak. Nggak penting lagi ukuran manusia itu nggak penting lagi. Nah, ini kalimat Allah ya, surat An-Najm ayat 29. Fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Kata Allah, tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari kami. Mereka itu tidak menginginkan apa-apa kecuali dunia saja. Nah, dunia saja. Lalu pada ayat ke-30-nya, zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka itu cuma dunia saja. Hayatad dunia. Kebanggaan dunia saja.
Nah, ini kebanggaan dunia saja. Ya, surat An-Najm ayat 29 dan 30. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah tuh tahu siapa yang betul-betul mendapat petunjuk dan siapa yang tidak. Ya, sudah, kita tinggalin aja. Nah, ya. Demikian pula surat Al-Hadid ayat 20, jelas kalimatnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ilamu anamal hadat ayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa yang namanya kehidupan dunia yang rendah ini adalah la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Permainan, senda gurau, kemudian perhiasan yang ingin kita banggakan, wa takatsurun tafakhurun bainakum, dan berbangga-banggaan di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan soal harta dan anak keturunan. Harta dan anak keturunan. Sudah selesai. Udah kita hijrah nih, 1448 Hijriah ini kita hijrah. Biarin orang nggak tahu kita siapa, biarin aja. Bapak Ibu. Ya. Makanya saya pernah baca satu bukan kisah ini kisah nyata. Ada seorang pemilik bank terbesar di Arab Saudi namanya Ar-Rajhi, banknya itu. Ini orang kayanya minta ampun Bapak Ibu. Suatu saat dia teringat bahwa dirinya ini jangan-jangan belum siap belum punya bekal gitu ya. Lalu semua laba Bank Ar-Rajhi ini dia sumbangkan. Nah, dia jadi apa sehari-hari? Jadi jamaah biasa aja di tengah-tengah Masjid Nabawi, di tengah-tengah. Jadi jamaah biasa. Sampai orang-orang tuh nggak tahu bahwa itulah orang terkaya, salah satu orang terkaya, tidak terkaya. Salah satu orang terkaya di Arab Saudi. Ar-Rajhi namanya, nanti kalau Bapak Ibu cari di Google kisahnya banyak gitu. Nah, itu namanya hijrah. Tinggalkan. Yang selama ini kita, wah anak saya, wah perusahaan saya, wah bisnis saya, wah saya kenal si anu, saya ini si itu. Kamu dari mana, sekolah ininya apa, bla bla. Sudah, tinggalkan. Ya, supaya DMN kita berubah, berganti. Ya. Yang pertama, oleh-oleh yang pertama, hijrahkan mental yang bangga dengan pencapaian dunia. Kita hijrahkan, sudah selesai 1448 ini sudah cukup. Sudah kemarin-kemarin sudah, sekarang kita ganti. Yang kedua, oleh-oleh yang kedua, kita hijrahkan mental sebagai pemilik nikmat yang Allah berikan, kita hijrahkan itu menjadi petugas saja. Ya, petugas. Ya. Nanti dalilnya banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silahkan aja kalau mau dibuka. Salah satunya saya tampilkan surat An-Nahl ayat 53. Kalimat Allah di situ, wa ma bikum min nikmatin, wah ini luar biasa. Ada kasroh tanwin, menunjukkan dia nakiroh. Nakiroh itu artinya umum. Jadi maksudnya gini, wa ma bikum min nikmatin, tidak ada satupun nikmat yang melekat dalam dirimu, kata Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada dalam dirimu, dalam kehidupanmu, kecuali semuanya milik Allah, faminallah, dari Allah, punya Allah, bukan punya kamu. Faminallah. Nah, lalu kata Allah begini, tsumma iza massakumud-dur, menunjukkan bahwa kita juga milik Allah, kata Allah. Terus kalau Allah mengizinkan kamu merasakan mudarat, fa ilaihi taj'arun, barulah kamu ngerti di situ, barulah kamu minta pertolongan kepada Allah, baru sadar kamu bahwa semua ini semua bukan punya kamu, punya saya. Kata Allah. Jadi Pak, ayat ini betul-betul tegas loh mengatakan kepada kita. Maksudnya Allah bilang gini, Doni, semua nikmat yang ada dalam dirimu itu bukan punya kamu, punya saya. Nah, nanti kalau saya kasih mudarat sedikit baru kamu sadar, baru kamu datang kepada saya minta-minta, ya Allah tolong saya begini selalu. Ini kamu. Kenapa? Karena saya ngaku-ngakuin apa yang punya Allah, milik Allah.
Bapak Ibu misalkan adalah seorang profesional, dikontrak oleh pemilik perusahaan, Pak, Bapak jadi direktur ya di perusahaan saya. Bapak, saya kasih semua fasilitas, silakan gunakan semuanya sesuai dengan apa yang saya mau. Tujuannya, mana petunjuk pelaksanaan tujuannya, apa yang harus saya capai, itu namanya Quran. Nanti saya hadirkan lagi seorang petunjuk pelaksananya namanya Rasulullah Muhammad. Nah, kamu nih saya kasih semua akses sumber daya untuk mencapai tujuan yang saya mau. Oke? Ya. Terus turun ayat ini. Ayat ini mengatakan, tapi satu hal ya yang harus kamu camkan, jangan ngaku-ngakuin perusahaan ini milik kamu, jangan. Kamu petugas saja. Oke? Nah, tiba-tiba yang dikasih tugas ini kemana-mana ngomong, ini perusahaan saya ini. Ini perusahaan saya ini. Oh, saya lagi mikir nih perusahaan saya gimana biar berkembang ini. Oh, saya lagi apa toh. Bayangkan kalau sang pemilik perusahaan tadi datang dan mengetahui apa kelakuan kita yang mengaku-ngaku perusahaan itu milik kita. Murka nggak dia kira-kira? Ya, itu. Jadi nggak ada yang milik kita, satu pun juga nggak ada. Makanya kasroh tanwin, nakiroh, nggak ada yang satu pun milik kita tuh nggak ada, Bapak Ibu. Nah, ini adanya di mana? Di sini, Pak. Bu, di sini, Bu. Ustadz, tapi anak saya tuh harus saya didik, sebab dia kan anak saya. Nah, ini persoalannya. Bapak Ibu. Ya, sebentar, gini. Nomor 3 ya, lompat dulu langsung ke nomor 3, karena ada kaitannya. Ustadz, supaya saya mendidik anak dengan baik, harus ada rasa kepemilikan. Ini anak saya, tanggung jawab saya, maka saya harus mendidiknya. Disinilah kekeliruan nomor 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita hijrahkan mental, bekerja untuk dapat hasil. Itu salah. Bekerja untuk dapat hasil itu salah. Karena kalau kita bekerja untuk dapatkan hasil, nanti kitanya jadi takabur, lupa sama yang nomor 2, bahwa ini milik Allah. Kalau kita mendidik anak supaya anak ini sukses, anak ini supaya, Bapak mendidik anak untuk apa? Supaya anak ini sukses. Wah, nanti kalau dia betul-betul sukses, boleh jadi kita lupa bahwa dia milik Allah, bukan milik kita. Sebaliknya kalau dia nggak sukses seperti keinginan kita, boleh jadi kita kecewa, putus asa, karena kita merasa dia milik kita. Loh, terus gimana Ustaz? Kalau kita ngedidik anak tuh gimana harusnya? Bekerja bukan untuk hasil. Bekerja sebaik-baiknya bukan untuk hasil. Tapi untuk apa? Ini harus kita geser. Kalimatnya surat At-Taubah ayat 105. Ini kalimat sakti banget. Kalau bisa Bapak Ibu hafalkan kalimat ini, bolak-balik bacain sama diri sendiri. Kalimatnya wa kul itu perintah fi'il amr. Wa quli malu. Katakanlah kepada umat manusia, bekerjalah kalian semua. Berbuatlah apa yang Allah titipkan kepada kalian, anak. Bekerja yang sebaik-baiknya jadi orang tua. Wa quli malu. Kalimatnya lanjutkan. Fasayarallahu amalakum. Kenapa harus bekerja dengan sebaik-baiknya? Bukan untuk dapat hasil tadi, karena hasil ini akan membawa kita kepada takabur atau putus asa. 2 kan? Kalau berhasil bisa jadi takabur, besar kemungkinan. Kalau tidak berhasil bisa jadi kecewa, besar kemungkinan. Tapi bekerja sebaik-baiknya, bekerja yang terbaik, karena Allah melihat kita. Fasayarallahu amalakum. Nanti Allah lihat bagaimana kamu bekerja. Bagaimana kamu bekerja? Allah tidak lihat hasilnya. Oh, berarti kalau gitu santai-santai aja kita bekerja. Loh, Allah kan lihat sekarang ini pekerjaannya. Gitu. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Nabi Nuh itu
adalah seorang nabi yang Allah tuh bangga sekali dengan Nabi Nuh. Cara Allah mengatakan Nabi Nuh itu luar biasa. Sampai ada satu surat nama surat itu adalah surat Nuh juz 29 tuh ya. Surat ke-70. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin an ibudullaha wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum dan seterusnya. Padahal Nabi Nuh tuh dalam dakwah 950 tahun, anak sendiri gak berhasil diajak, istri sendiri gak berhasil diajak, jumlah manusia yang berhasil beliau ajak cuma 9. Masa dakwahnya 950 tahun. Kalau dihitung-hitung, pakai hitung-hitungan, itu gagal itu. Lebih besar pasak daripada tiang. Tapi Allah banggakan Nabi Nuh. Apa yang Allah banggakan Nabi Nuh? Tadi dalam surat Nuh, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayatihum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum wa yaghfir. Yang Allah banggakan dari Nabi Nuh adalah proses beliau bekerja. Prosesnya. Allah ceritakan tuh Nabi Nuh tuh. Sudah dakwah dengan terang-terangan, kaumnya nggak mau dengar, dia ganti cara dakwahnya, nggak mau dengar juga dengan israr, dengan pelan-pelan, ganti lagi dengan imbalan, ganti lagi dengan ini, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, beliau berdakwah. Yang Allah lihat apa? Kerjanya bukan hasil. Anaknya nggak berhasil diajak, istrinya nggak berhasil diajak, itu, tapi kerjanya. Nah, jadi ini nomor 3 ini akan menyelamatkan kita. Bapak kenapa kepingin menyekolahkan anak, atau ibu kenapa kepingin menyekolahkan anak di sekolah terbaik? Kalau dulu sebelum hijrah jawabannya gini, ya biar masa depan dia bagus Ustadz. Sebelum hijrah itu. Sekarang sudah hijrah, pertanyaannya sama. Ibu kenapa menyekolahkan anak di sekolah terbaik itu? Karena Allah sedang melihat saya sebagai orang tua, terbaik atau tidak yang saya kerjakan. Tapi nanti kalau nggak ada hasilnya gimana? Wah, itu bukan urusan saya. Yang penting saya bekerja sebaik-baiknya. Sekarang Allah sedang melihat saya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita rubah. Sampai-sampai kalau bisa kita bangun tidur tuh sudah akan merasakan energi baru ini. Saya akan bekerja sebaik-baiknya. Apapun yang Allah amanahkan kepada saya sekarang, saya akan kerjakan sebaik-baiknya. Hasilnya bukan urusan saya. Tapi kerja sebaik-baiknya. Itu. Ya. Baru kita tenang. Baru kita rileks. Gak ada hasilnya, gak ada masalah. Hasilnya ada, alhamdulillah. Gak ada hasilnya, alhamdulillah. Kenapa? Karena yang Allah lihat, kembali lagi ayatnya, fasayarallahu amalakum. Lebih dahsyat lagi, bukan lebih dahsyat, lanjutannya yang juga dahsyat, wa rasuluhu, Nabi juga sedang memantau Anda semua. Live, sekarang live. Allah memantau, Nabi Muhammad yang Anda inginkan syafaatnya itu sedang memantau juga bagaimana Anda bekerja, mempekerjakan atau mengemban amanah yang sedang Allah berikan kepada Anda. Jadi kadang-kadang kita ini pengen syafaat Nabi, dikit-dikit pengen syafaat Nabi, tapi giliran kerja dalam amanah kita, mana hasilnya? Lihat hasilnya, mana ininya, mana kok saya nggak dapat, kok saya nggak itu loh. Padahal kalimatnya kalau Anda kepingin bikin Nabi tersenyum, dan insya Allah syafaatnya nanti hadir. Nah ini ayatnya. Bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerja sebaik-baik. Bukan untuk hasil. Kenapa? Untuk apa? Allah sedang melihat, Nabi sedang melihat. Jadi suami, jadilah suami sebaik-baiknya. Tapi istri saya cerewet Ustadz, yang penting Anda jadi suami sebaik-baiknya. Yang sedang dilihat kan Anda. Sebaliknya ibu-ibu, jadilah istri sebaik-baiknya, tapi suami saya kurang pengertian Ustadz. Itu suami urusan dia. Ibu jadilah istri sebaik-baiknya.
Karena Allah sedang melihat ibu, Rasulullah sedang melihat ibu live secara langsung. Jadi anak, jadilah anak sebaik-baiknya. Sudah. Orang tua gimana-gimana tutup mata aja udah. Sebab apa? Allah sedang melihat kita. Jadi orang tua kepada anak, jadilah orang tua sebaik-baiknya. Kenapa? Allah sedang melihat kita. Jadi pengurus masjid, jadilah pengurus masjid sebaik-baiknya. Bukan soal apa-apa pencapaian, nggak usah. Tapi Allah sedang melihat kita. Jadi jamaah masjid, jadilah jamaah masjid sebaik-baiknya karena Allah sedang melihat kita. Di semua tempat, di semua amanah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah dan Nabi Muhammad sedang melihat kita secara langsung sekarang ini. Secara langsung sekarang ini. Nah, maka itu, ayo kita jadi yang sebaik-baiknya. Tadi saya ceramah siang di BSD, malam ini di sini. Saya bawa baju, ganti baju 2 gitu ya. Awalnya saya pikir gini, mungkin 1 baju aja nggak apa-apa kali. Tapi alhamdulillah saya ingat, saya harus bekerja sebaik-baiknya. Dengan amanah yang Allah berikan kepada saya. Salah satunya ganti baju. Ganti baju. Repot, bawa baju nih repot. Tapi ya ganti baju. Kenapa? Bukan apa, orang juga, ibu juga nggak tahu kali kalau saya pakai baju yang tadi ya kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan sedang berusaha untuk selalu mengamalkan mengganti default mode network tadi, bahwa Allah sedang selalu melihat kita. Kerjaan kita gimana sih ini orang kerja nih? Gitu. Gimana amanah yang saya kasih sama dia? Nah, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya ulangi lagi, karena waktu kita mungkin terbatas. Ada 3 oleh-oleh, ya 1448 ini terinspirasi dari Suhaib Ibnu Sinan, menghijrahkan isi di dalam paradigma kepala, ya. Padahal beliaunya belum melangkah kakinya keluar Mekah, tapi sudah di-approve oleh Allah hijrahnya, karena di dalamnya sini sudah berubah. Default mode network namanya, bagian otak kita atau jaringan otak kita yang sulit berubah. Nah, ada 3 oleh-oleh supaya bisa berubah. Yang pertama, hijrahkan mental bangga terhadap pencapaian dunia. Udah, biarin aja. Itu enak loh Bapak Ibu. Begitu kita ada keinginan pengen cerita tentang pencapaian dunia, lalu kita tahan, wah, berubah langsung nih, berubah. Rasanya enak sekali. Satu itu. Yang kedua, hijrahkan mental merasa memiliki nikmat yang Allah berikan ini. Tidak, bukan milik Anda itu. Bukan milik saya. Kata Allah, semuanya itu milik Allah. Nah, mana dalilnya? Banyak. Antara lain, surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada dalam dirimu, yang sekarang kamu rasakan, yang ada melekat pada dirimu, semuanya milik saya. Jangan sampai nanti begitu saya izinkan mudorot terjadi kepadamu, baru kamu sadar bahwa itu semua milik saya. Ya. Nah, yang ketiga, hijrahkan mental kita. Jangan lagi mentalnya bekerja untuk hasil, jangan. Bekerjalah sebaik-baiknya, bahkan lebih baik lagi. Sebab apa? Allah melihat kita, Nabi Muhammad melihat kita, dan seluruh kaum muslimin. Ini tadi saya lupa. Wal mu'minun, orang-orang beriman sedang melihat kita. Dalam tafsirnya Bapak Ibu, begini, nanti di padang mahsyar, anak cucu Anda sedang membicarakan Anda, cicit-cicit Anda yang ratusan tahun dari sekarang ini Anda nggak pernah jumpa mereka akan membicarakan, mereka kenal sama kita. Lalu mereka tunjuk, itu kakek saya itu. Itu kakek saya itu. Selama hidupnya terkenal sebagai orang yang menjalankan amanah, yang pegang amanah yang luar biasa. Itu nenek saya itu. Kata cicit-cicit ibu-ibu. Ratusan tahun sudah kita meninggal. Cicit-cicit kita akan kenal, itu nenek saya itu. Dulu di dunia dia betul-betul pegang amanah kerja, mengerjakan peran dia sebagai ibu, sebagai ini, itu luar biasa itu. Itu cicit, itu buyut saya. Jadi yang lihat kita sedang bekerja, Allah, Rasulullah, dan satu lagi, al-mu'minun, ke orang-orang beriman yang juga akan masuk surga dari anak dan cucu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, 3 hal ini insya Allah kalau kita
coba hijrahkan. Memang tidak bisa cepat Bapak Ibu, hari demi hari, pegang terus, kalau perlu dicatat atau difoto, ya ingat lagi, besok buka lagi. Ya biasanya kita gampang lupa, besok buka lagi, hijrahkan lagi, besok buka lagi, hijrahkan lagi, besok buka lagi. Mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 40 hari atau 50 hari kalau terus-menerus sudah ada terjadi perubahan. Ya, 3 hal ini, ya dihijrahkan. Ya. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Tadi Pak Moderator tanya kira-kira berapa waktu bisa tanya jawab, mungkin sekitar 15 menit gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Tibalah saatnya untuk kita ruang diskusi Bapak Ibu, kami silakan untuk yang mau bertanya, tangan boleh ditunjuk ke atas dan ditunjuk saya. Silakan dari ibu-ibu, kami silakan ada. Sepertinya banyak sekali ibu-ibu yang cepat mengerti ya. Lagi dari ibu dari yang mau bertanya. Baik, mungkin lagi memikirkan pertanyaannya. Kami silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh baik, di belakang silakan Mas. Ini Pak boleh Mas. Apa sudah ada mic-nya di sana? Nggak ada. Apa saya bawa? Estafet aja. Estafet ya. Mas ini Mas, remaja masih di sini, samping saya ingin kenalan. Sini aja Mas, sini. Ya, estafet kali. Oh iya. Baik, silakan Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Fadel, siapa? Fadli. Oh ya, silakan Fadli. Kita kan sering rasa kagum dengan pengorbanan ataupun segala upaya masyarakat. Nah, sebagai remaja, kita kan juga berusaha untuk dilakukan juga tidak gampang ya. Nah, untuk remaja yang sering dilakukan kesalahan yang sama, untuk pengorbanan apa yang paling penting untuk pengorbanan yang bisa terus dengan tahu. Oke. Makasih Fadli. Baik, masih ada satu lagi. Boleh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Proses juga akan banyak yang setelah pensiun untuk saya baru baru hasil pendidikan kita dapat kebetulan jadinya ya kadang sudah orangnya kalau kita tadi hasilkan kita tidak dapat begini ya kira-kira apa yang dilakukan untuk perbaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak ya. Jadi yang pertama Fadli tadi ya. Bagaimana kalau remaja menghadapi kesalahan yang berulang ya? Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama nanti pegang ayat surat Az-Zumar ayat 53 ya, surat 39 ayatnya 53 ya. Atau kalau ada yang boleh bacakan terjemahnya boleh juga nih biar semua dengar. Surat Az-Zumar ayat 53, surat 39 ayat 53. Ada yang bisa bacakan terjemahnya? Pak Amrah. Surat Az-Zumar 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini. Jadi bilangin sama diri kita sendiri.
Kata Allah memang perintah tuh. Ya, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Tolong bilangin ya sama hamba-hambaku yang bahkan sudah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Melampaui batas tuh berarti dosanya tuh udah gede banget gitu ya. Bahkan kepada orang yang seperti itu aja Allah titip untuk disampaikan. Kalimatnya la taqnatu mir rahmatillah. Satu garis yang jangan sampai Anda lewati itu adalah jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Gitu. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah sanggup mengampuni semua dosa. Semua dosa itu maksudnya gini. Kalau manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulin dosanya semua dan minta ampun kepada Allah, kata Allah, saya begini doang bisa ampunin semuanya. Apalagi kamu satu orang. Kenapa? Kenapa kok begitu? Ujung kalimatnya, innahu huwa alif lam ma'rifah itu namanya, al-ghafur ar-rahim. Karena hanya dialah yang punya sifat ghafur dan punya sifat rahim sampai kadar yang tertinggi. Pengampun dan penyayang. Nah, jadi pertama, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan. Dan selalulah belajar. Yang kedua, selalulah belajar. Nah, ini yang terjadi kepada Nabi Adam. Ketika beliau berbuat kesalahan, Nabi Adam berbuat kesalahan di surga. Sama iblis juga buat kesalahan di surga. Tapi endingnya beda, Fadli dan teman-teman Bapak Ibu ya. Beda, endingnya beda nih dua nih. Padahal kesalahan sama-sama dibikin di surga nih. Sama-sama diusir, endingnya beda. Iblis dilaknat selama-lamanya oleh Allah, sementara Adam itu diampuni Allah, dirahmati Allah. Kenapa kok bisa beda? Padahal bikin dosa, dua-duanya di surga dan dua-duanya diusir. Yang bikin beda adalah respon mereka setelah bikin dosa. Respon iblis setelah bikin dosa, salahan di surga, suruh sujud nggak mau, surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, qala ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata dia, saya nggak mungkin sujud sama Adam, Adam kan lebih rendah dari saya. Kata Allah, kamu keluar dari surga ini. Qala fahbit minha fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Nggak boleh ada yang takabur di sini. Lalu apa respon iblis ayat ke-14-nya? Langsung aja ayat ke-16-nya. Qala fabima aghwaytani. Oh, atau boleh dibacakan Pak Amran. Ayat 16-nya aja langsung, Pak. Ayat 16 surat Al-A'raf. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, iblis menyalahkan Allah. Victim mentality itu sifat kedua yang nggak boleh ada. Victim mentality. Victim mentality itu apa? Saya ini korban. Selain saya adalah pelaku. Sampai Allah pun dia bilang, kata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah membiarkan saya tersesat ya Allah, maka saya akan menggelincirkan anak cucu Adam. Itu yang bikin iblis telaknat selama-lamanya. Beda dengan Adam. Adam bikin kesalahan juga. Gak boleh deketin satu pohon, dia deketin. Akhirnya diusir oleh Allah dari surga bersama dengan istrinya Hawa. Tapi begitu tiba di bumi, dan itu terjadi di Padang Arafah, ayat 23-nya, surat ke-7 yang sama, ayat 23. Nah, nanti kalau dicek semua isi Quran, tidak pernah ada satu kalimat, bahkan sepotong kalimat pun, Nabi Adam dan Hawa itu menyalahkan iblis, gak pernah ada. Padahal yang godain iblis. Fawaswasalahuma syaiton, ayat 20-nya. Fawaswasalahuma syaiton liyubdiyalahuma, dan seterusnya, sampai ayat 21-nya. Tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Justru beliau mengatakan pada ayat 23, itu di Padang Arafah. Nah, silakan Pak, mungkin 23-nya. Ayat 23, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang salah ya Allah. Iblis yang godain kami, tapi kalau kami nggak mau, nggak bisa. Kalau kami tidak mengizinkan, nggak bisa, itu semua kami yang salah.
Ya, nggak ada nyalahin iblis Nabi Adam tuh. Nah, sifat ini tadi Fadli dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat inilah kunci perbaikan. Yang pertama tadi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Yang kedua, jangan victim mentality. Kita harus pakai mental Nabi Adam. Saya yang salah. Tolong ya Allah ajari saya. Maafkan dosa saya yang lalu. Ya, taghfir lana wa tarhamna. Ajari masa depan saya supaya engkau bisa merahmati kelakuan saya di masa depan. Evaluasi masa lalu, perbaiki masa depan. Evaluasi masa lalu, perbaiki masa depan. Jadi kalau dua hal ini dipegang, ya tadi Fadli yang bertanya dan Bapak Ibu, insya Allah, ya, ada jalan ya, bagi kita semua karena kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kurang lebih demikian. Pertanyaan Bapak tadi, bagaimana caranya kalau kita sudah mendidik anak, sudah usia yang ya sudah anak-anak sudah dewasa? Apa yang harus kita lakukan? Karena tadi bekerja itu kan bukan untuk hasil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin ya, mohon maaf mungkin saya akan to the point dan kedengarannya nggak enak nih. Tapi memang terus terang sebagai orang tua, saya nih, saya tuh belum mengikuti Quran sebagai orang tua. Terus terang, salah satunya adalah bagaimana cara saya berkata-kata. Karena ada panduannya. Ada namanya qaulan sadida, ada namanya qaulan layyina, ada namanya qaulan baligha, ada namanya qaulan maisura. Itu saya nggak tahu tuh. Akhirnya emosi saya tumpahin aja kepada anak. Kamu dengerin dong kalau bapak ngomong. Bapak seusia kamu udah bisa cari duit, tau nggak? Itu. Padahal itu nggak boleh. Harusnya apa? Qaulan sadida, qaulan ladina. Oke, sekarang yang sudah lewat sudah. Anak sudah besar. Sudah terima pendidikan kita sudah terlanjur kita memberikan pendidikan yang kita nggak paham masa lalu. Gimana caranya sekarang ini? Bisakah terhapus? Bisa. Caranya pakai qaulan layyinannya, pakai qaulan sadidanya. Qaulan layyinan itu apa? Qaulan layyinan itu perkataan lemah lembut yang pernah Allah perintahkan kepada Nabi Musa ketika mau mendatangi Fir'aun. Perkataan lemah lembut itu bukan perkataan lemah lembut dari mulut, tapi dari hati. Jadi sekarang caranya, Bapak Ibu, kalau anak sudah dewasa nih, ingin kita hapus kesalahan kita masa lalu tuh, qaulan layyina caranya begini. Bapak, Ibu 1-2 hari merenung dulu ke dalam diri. Rasakan dulu anak itu sebagai satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Lalu setelah siap, ya, langkahnya cuma 3. Pertama, Bapak Ibu pegang bahunya, kalau anak laki-laki pegang kedua bahunya begini. Ya. Kalau dia kaget biarin aja. Ini kenapa nih Bapak nih? Gak apa-apa, biarin aja. Kalau anak perempuan pegang pipinya, Bu. Kalau anak perempuan pegang pipinya. Pak, bapak-bapak juga. Kalau anak bapak perempuan pegang pipinya. Sini. Kalau anak laki-laki pegang bahunya. Ya. Langkah pertama pegang bahunya. Langkah kedua, tatap matanya. Tatap matanya. Masuk ke dalam jiwanya lewat mata. Langkah ketiga, katakan begini. Nah, maafkan ayah ya. Beres semuanya. Beneran ini, bener nih. 3 doang langkahnya, ibu-ibu. Beres semua. Tatap, tapi harus 3-tiganya harus berjalan. Maafkan mama ya. Luluh. Cair semuanya. Nah, atau tambah kata-kata yang kedua. Ayah bangga sama kamu. Ibu selalu bangga sama kamu. Tapi tadi pegang bahunya, tatap matanya, lalu katakan itu. Itu namanya qaulan layyinan. Itu ya. Mudah kan? 3 aja langkahnya kan. Pegang bahunya,
Ya, tatap matanya, nah, lalu sampaikan dari dalam hati tadi perkataan kita. Ya. Kurang lebih demikian, Pak. Allah alam bisawab. Itu bisa menghapuskan, merewrite semuanya, menghapuskan, mengganti lembar yang baru apa yang sudah puluhan tahun kita berikan kepada anak. Ya, kurang lebih demikian. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih banyak. Baik, masih ada kesempatan buat ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Wah, aki langsung bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bagaimana untuk merubahnya, sedangkan beliau itu pemarah terus, bicara ibunya pemarah terus, itu bagaimana untuk merubah karakter? Iya, iya. Itu saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ada di sini nggak Bu? Kalau ada di sini udah enak, udah denger ceramah. Oh di rumah ya. Iya. Jadi memang ibu-ibu ya dan juga bapak-bapak, perubahan itu harus dimulai dari ilmu, Pak, Bu. Harus dimulai dari ilmu memang. Dan memang begini, jadi kalau kita nggak ada ilmu, memang susah berubahnya, gitu. Maka itu ada kesempatan seperti ini, gimana caranya supaya jadi jangan dari ibu yang bicara, karena kalau dari ibu nanti susah keterimanya gitu ya. Nah, tapi cari cara supaya beliaunya bisa mendengarkan ilmu. Nah, entah gimana caranya, ya pandai-pandainya kita lah gitu ya, apakah YouTube, apakah apa, sekarang kan sudah banyak sarananya. Tapi yang jelas satu, perubahan itu harus dimulai dari ilmu. Ya, belajar, harus dari belajar. Mau belajar. Makanya bapak-bapak, saya kagum kepada bapak-bapak, kadang-kadang saya suka dalam hati itu kalau habis ngaji gitu ya, karena rata-rata jamaah pengajiannya di atas di atas saya semua, di atas 60, tapi terus terang saya kadang berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya kalau nanti seusia bapak, seusia ibu, mudah-mudahan saya seistiqomah bapak dan ibu. Ya, karena itu luar biasa, kemampuan bapak dan ibu mau belajar, mendengarkan anak kemarin sore seperti saya. Kemarin ada orang acara, Ustadz umurnya berapa? Saya bilang 47. Waduh, anak saya yang paling besar aja 49 kata dia gitu umurnya. Ya beliaunya sudah 75. Lalu saya bilang bapak hebat masih mau dengerin anak kemarin sore seperti saya dan masih mau belajar. Makanya saya sering berdoa mudah-mudahan nanti saya seusia Bapak Ibu, saya mudah-mudahan dikaruniai Allah keistiqomahan yang ada pada Bapak Ibu sekarang ini. Kurang lebih demikian Bu ya. Jadi kuncinya satu, harus belajar. Baik, terima kasih banyak. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Oh Ibu, ya silakan Ibu. Ibu-ibu dulu. Oh, iya, Bu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum nyala Ibu mic-nya di bawah sini. Belum nyala kayaknya Bu. Oh udah ya. Silakan Bu. Ya. 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 Itu aja Bu. Ya, terima kasih ya. Oh, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz membahas before network. Ya, Jadi kayak kita punya orang tua, insya Allah kita bikin bagus, tapi kita terhadap anak kita terapin, kadang belum tentu hasilnya yang kita harapkan. ya, Itu gimana Pak Ustaz? ya, ya, Waktu ya. Default mode network tadi ya, ya, kan Pak Ustaz? ya. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kita lanjutin aja satu lagi. Satu lagi boleh, silakan. Oh, Ustadz Mami, silakan. Terima kasih Iya. atas pemberiannya Iya. yang sangat menginspirasi, menghadirkan kesadaran, insya Allah datangkan perubahan. Amin, insyaallah. Dalam tema hijrah ada sebuah hadis yang sahih dan ini sangat populer, gitu ya. Kaitannya dengan DMNI dari hadis itu seperti apa? Karena dikatakan di dalam hadis tersebut berkaitan dengan soal dasar niat ya, innamal a'malu binniyat. Sudah pekerjaan disadarkan kepada komunitas awal niat, dan di dalam rangkaian hadis tersebut itu juga tersampaikan soal hijrah. Maka hijrah dari Allah wa Rasul, dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul Ya. itu akan menjumpai Ya, ya. Allah dan Rasulnya ketika berhijrah dari dunia bersedia, dan bahkan ketika berhijrah untuk mencari wanita Ya. bisa mendapatkan jodoh. Dan pada akhirnya di hadis itu semua tergantung kepada semua niatnya. Ya. Kaitan dengan apa tadi DMN ya, jadi adanya di posisi cara berpikir, Ya. kemudian hubungan dengan keterangan hati. Ya, ya. Baik, terima kasih Ustadz Mami. Saya jawab pertanyaan Ibu tadi ya dulu. Bagaimana kalau dalam pergaulan ada kawan yang sering mengatakan sesuatu yang berbeda dari pengajian yang kita dapat? Jawabannya gampang. Ibu sekarang fotoin aja tadi ayatnya nih. Udah. Ayat 105 surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah sebaik-baiknya, Allah sedang melihat kamu. Nanti kalau teman Ibu nak begitu lagi, tunjukin aja fotonya. Nih. Jadi jangan ini kan bukan tugas kita kok gitu ya, nggak bersih-bersih. Oh, Allah sedang lihat kita, jadi sudahlah kita lakukan saja yang sebaik-baiknya. Kalau memang kita bisa gitu ya, kalau memang ada kesempatan buat kita. Saya pikir begitu Bu. Jadi tetap yang kita pegang adalah bagaimana petunjuk Allah lewat Al-Quran gitu ya. Ya. Yang kedua pertanyaan Ibu tadi, bagaimana default mode network itu kalau kita mendidik anak tapi tidak ada hasilnya belum kelihatan gitu ya. Sebetulnya Bu, dalam mendidik anak itu memang kita harus ngambilnya tadi kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh harus sesuai Quran. Rata-rata itu yang bikin susah. Tanpa sadar kita sering mengumbar emosi kita kepada anak, padahal memang niat kita awalnya baik. Tapi karena emosi yang keluar duluan, gitu ya, akhirnya intonasi suara kita tinggi. Kan mama udah bilang, nah itu berkali-kali, itu nggak akan nyampe itu ke anak tuh. Nah disitulah nanti kita harus belajar bagaimana cara Quran, ya bagaimana petunjuk Quran untuk cara kita bicara. Ada tadi kaulan laina, kaulan sadida. Itu kalau kita pakai benar-benar berhasil, benar-benar berhasil. Ya, surat An-Nisa ayat ke-9 nanti kalau Ibu buka. Surat An-Nisa ayat ke-9. Kalimatnya begini. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Itu rumus Allah sudah. Hendaklah setiap manusia itu khawatir, takut, cemas kalau dia meninggalkan di belakang hidupnya anak keturunan dia yang lemah, dhi'afan, dhaif, ya, menggunakan sighah mubalaghah, dhi'afan, sangat lemah dari berbagai sisi. Caranya supaya nggak lemah apa?
Dua, orang tuanya bertakwa dan si orang tua ini berkata-kata qaulan sadida, bukan syadida, sadida, pakai sin kecil. Sadida. Nah, kalau dua hal ini kita pakai karena ini petunjuk Allah, pasti beres. Nah, cuma saya kesempatan ini gak bisa menjelaskan apa itu sadida karena itu panjang sekali. Ya, sadida itu diambil dari kata sadda, sadada, akar katanya 3, sadada. Sadada itu tembok, tembok yang ada 4 sisi. Ya, sadada. Nah, jadi jawabannya sederhana, sebetulnya kalau kita rela dikoreksi oleh Quran dan mengubah cara kita mendidik anak, terutama cara kita bicara, cara kita berkomunikasi, insya Allah beres. Gitu, insya Allah beres. Tapi kalau kita tidak berubah, apapun yang kita sampaikan, niat kita baik, tapi nggak terhalang oleh emosi. Terhalang oleh emosi kita. Gitu. Nah, kurang lebih begitu Bu ya. Saya nggak bisa buka banyak karena waktu kita terbatas. Pertanyaan Ustadz Mami terakhir ya tadi. Bagaimana dengan hadis? Betul sekali hadisnya luar biasa. Memang hadis itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi SAW, semua itu tergantung niat. Nah, niat itu ada di mana? Niat itu adalah hasil dari DMN ini. Kalau DMN-nya isinya dunia, ya, makanya kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang memang hijrahnya itu di dalam hatinya, di dalam niatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka nyampe kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia berhijrah juga, dia melakukan juga perbuatan itu, tapi niatnya bukan untuk Allah, untuk dunia yang dia cari, atau bahkan untuk menikahi seorang perempuan, maka cuma segitu aja nyampe-nya dia. Itu. Maka hadis ini berlaku kepada seluruh amal soleh yang lainnya. Innamal a'malu binniyat. Sholat. Niat kita apa sholat? Kalau ada niat dalam hati kita itu pengen pamer kepada orang, riya jadinya. Riya syirik kecil. Gak diterima oleh Allah sholatnya. Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Riya pada manusia. Padahal sama-sama sholat. Jadi boleh jadi dari 10 orang sholat, kalau niatnya ada satu yang bukan karena Allah, ya dapatnya sebatas niat yang dia niatkan. Gitu. Nah, di mana adanya niat, di mana membangun niat? Default mode network. Ya. Apa motivasi kita? Apa target kita? Apa top of mind kita? Ya. Apa yang menjadi tujuan kita? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap segala sesuatu itu ada buhulnya, ada puncaknya. Nah, puncak segala sesuatu itu adalah niatnya. Betul sekali. DMN isinya di dalam diri kita, Ustaz. Ya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.